makhluk politik yang budiman. Jangan dulu sentimen tentang nasib kampung yang kalian cintai selama ini. Jika kelak akan menjadi tanah kelahiran yang sulit lagi untuk disyukuri. Sebab sikap sentimental bisa dengan cepat membuat saudara wafat sebelum waktunya. Wafat kok sebelum waktunya. Memang belum ada buktinya hingga hari ini. Tetapi dapat dirasakan jika hal tersebut akan segera terjadi. Pokoknya kalian harus percaya. Titik. Iya, pokoknya kalian harus percaya. Titik. Hei, para makhluk politik yang budiman. Mungkin pagi tadi saudara lupa membaca koran yang banyak dibaca para politikus. Di halaman pertama tertulis beberapa kampung yang kepemilikan tanahnya berada di tangan orang-orang pribumi kini telah dimiliki seorang pengusaha sekaligus penguasa, katanya. Bayangkan saja, jika tanah satu kampung hanya dimiliki oleh satu orang. Bangsa. Jika dia kelak akan membangun apapun, orang-orang kampung mutlak tidak punya hak untuk mengatur. Selain diam saja, sabar, menyaksikan pembangunan yang terus bertahap. Dan jika anak-anak kecil lantas merengek karena tidak bisa lagi bermain bola, tentu cara paling sopan sebagai orang tua adalah membiarkan saja anak itu menangis. Sampai mereka benar-benar merasa lelah. Tidaklah mengerikan jika kampung kita kelak sehebat ibu kota yang gemerlap. Tidak perlu takut, karena memang semua itu akan tiba saatnya. Lihat saja nanti. Sawah-sawah yang luas itu pasti hanya akan terkenal lewat cerita saja. Empang dan ladang juga demikian nasibnya. Lalu, kampung adat
satu persatu hilang tempat di daerahnya masing-masing. Lalu nasib ibu kota itu barang tentu akan menambah gemerlapnya, biar tidak didahului kemajuan kampung kita. Maksud saya, kampung kita yang sudah dijual ke pemodal, yang tentunya telah berkongkong kekuasaan. Jika saat ini saudara masih menetap di kampung, ada baiknya dekatilah kamu saudara seintim mungkin, agar kelak tidak terlalu merasa kehilangan yang teramat menyedihkan. Tapi jika akhirnya saudara harus sampai terusir juga dari tanah kampung saudara sendiri, itu pertanda ujian terberat bagi orang-orang yang terlalu naif, seperti saudara, seperti halnya Haji Sopyan. Padahal berasal kaya di kampung, yang ini nasibnya menjadi supir pribadi penguasa yang membeli tanah sekampung itu. Kampungnya Haji Sopyan hari ini sudah sulit lagi dikenali asal mulanya. Tidak ada hal-hal unik yang menjadi daya tarik kampung itu. Lapangan sepak bola, sawah, dan empangnya raib. Bahkan pemakaman umum dan makam keramat pun harus rela dibongkar. Karena bagi mereka, orang-orang mati itu sudah tidak berarti. Mereka hanya membuat tanah jadi mubazir, sudah tidak produktif, dan mengganggu proses percepatan ekonomi negara. Jadi harus dibongkar, dibuang jeroannya, dan dibangun menjadi apapun. Yang penting ekonomi eksekutif, ekonomi legislatif, dan ekonomi yudikatif, serta ekonomi para naga naik signifikan. Lalu sisanya lalu sisanya baru buat negara. Negara cuma dapat sisa. Negara cuma dapat sisa. Negara cuma dapat sisa. Jangan-jangan ini sisa negara. Atau jangan-jangan ini negara sisa penjajahan. Hei, para
budiman. Pengusaha itu membeli kampung, kemudian membeli pula gunung. Setiap hari puluhan truk bergantian mengangkut pasir melewati perumahan warga. Dan semenjak gunung itu hampir ludes, mereka tidak sadar kalau rumah mereka posisinya jadi berdiri di bibir jurang. Dan alat-alat burunya telah jadi kayu bakar. Dan sialnya, seorang pemuda yang protes esok harinya tewas ngambang di sungai. Dalinya terpeleset lalu terbawa arus. Tak pernah pula dilakukan visum. Walau beberapa bekas hantaman memenuhi tubuhnya. Dan seorang wartawan yang idealis dikubur bersama dengan sepeda motornya. Kini kampung dan gunung dijaga mereka yang kekar-kekar tubuhnya. Hei, para makhluk politik yang budiman. Kampung dan gunung bagaikan tabungan kecemasan yang panjang bagi Haji Sopyan. Bagi para pemuda, kuli, babu, atau pelayan yang menaruhkan nyawa di atas gondola. Saudara jangan keburu sentimen untuk urusan ini. Karena maut saat ini begitu doyan mengintai mereka yang sentimental. Jika gunung dan kampung telah rakit, saudara tentu sudah tahu bagaimana jalan terusnya, toh. Mereka akan mengerugi si tubuh kalian. Seperti mereka mengeruk gunung-gunung itu. Saudara-saudara, media cetak dan elektronik sudah tidak mungkin lagi mewartakan kekacauan ini semua. Saya cuma mau titip pesan, saudara sekalian harus waspada. Karena nasib kalian tinggal tunggu nomor antrian penyusul takdir pemuda dan wartawan tadi. Hari ini saya baru berani mengabarkan ini semua kepada saudara. Setelah para anjing biar pengusaha itu tidak mungkin lagi dapat melihat tubuh saya. Hei,
Hei, para makhluk politik yang budiman. Napas saya terasa sangat sesak sekali. Dan pundak saya serasa ada yang memukul dengan balok. Dan sepeda motor ini jatuhkan di atas tubuh saya. Tubuh saya sangat sakit, tidak bisa digerakkan. Saya harus pulang. 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 Pada Indonesia yang merdeka. Wah, kira menit. Mas ini nggak nyala jadi ya. Kalau musiknya masih berapa? Aduh, kia 12 menit ah.